Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ari dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmawati dari kelas 5A, jurusan PGSD dengan NPM 2103050007. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas asesmen tengah semester mata kuliah Literasi Data, Teknologi, dan Manusia yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan hasil infografis yang sudah saya buat. Yang pertama, saya mencari data terkait rata-rata keseluruhan pretest dari sekolah A sampai sekolah E. Kemudian saya mencari terkait rata-rata pretest dari masing-masing sekolah, yaitu sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, dan sekolah E. Hasil rata-rata keseluruhan pretest sekolah A sampai sekolah E yaitu 54, sedangkan hasil rata-rata pretest dari sekolah A sendiri yaitu 49, sekolah B yaitu 48, sekolah C yaitu 52, sekolah D yaitu 66, dan sekolah E yaitu 53. Dari hasil rata-rata keseluruhan pretest sekolah A sampai sekolah E, dan dari hasil rata-rata masing-masing pretest sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, dan sekolah E, kemudian saya buatkan diagram batang seperti yang sudah tertera di layar ini. Dari hasil rata-rata pretest yang sudah saya cari, saya menggunakan acuan rata-rata keseluruhan, yaitu di angka 54 ini. Melihat diagram yang sudah saya buat, maka kita bisa melihat perbandingan rata-rata dari kelima sekolah tersebut. Hasil analisanya adalah dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata keseluruhan pretest dari sekolah A, B, C, dan D itu adalah 54. Dari kelima sekolah tersebut, yang paling tinggi rata-rata pretestnya adalah sekolah D, dan rata-rata yang paling rendah adalah sekolah B. Acuan rata-rata tersebut digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata nilai pretest masing-masing sekolah. Dari hasil perbandingan tersebut, jika diurutkan, maka hasilnya adalah sekolah D, sekolah E, sekolah C, sekolah A, dan sekolah B. Untuk yang kedua adalah data post-test. Yang kedua, saya mencari terkait data keseluruhan post-test dari sekolah A sampai sekolah E. Kemudian, saya mencari rata-rata post-test dari masing-masing sekolah, yaitu sekolah A, B, C, D, dan E. Dari hasil rata-rata keseluruhan post-test tersebut, dari sekolah A sampai sekolah E, yaitu di angka 72. Sedangkan hasil rata-rata post-test dari sekolah A yaitu 63, dari sekolah B yaitu 63 juga, dari sekolah C yaitu 86, dari sekolah D yaitu 81, dan dari sekolah E yaitu 67. Dari hasil rata-rata keseluruhan post-test sekolah A sampai sekolah E,
dan hasil rata-rata dari masing-masing post-tes sekolah A, B, C, D, E. Kemudian saya buatkan diagram seperti yang pada di gambar ini. Dari hasil rata-rata post-tes yang sudah saya cari menggunakan acuan rata-rata dari keseluruhan post-tes, yaitu di angka 72. Melihat diagram yang sudah saya buat, maka kita bisa melihat perbandingan rata-rata dari 5 sekolah tersebut. Untuk hasil analisanya yaitu, dari sekolah data tersebut merupakan hasil dari rata-rata post-tes dari 5 sekolah yang dilakukan setelah pretest. Rata-rata keseluruhan post-tes dari 5 sekolah itu adalah 72. Dari hasil tersebut terlihat bahwa keseluruhan sekolah itu mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Dilihat dari hasil post-tes ini, kelas C lebih unggul dari kelas D, di mana awalnya kelas D yang lebih unggul. Kemudian dilihat dari data tersebut untuk kelas A dan kelas B sekarang memiliki rata-rata post-tes yang sama. Dari hasil rata-rata post-tes ini jika diurutkan, maka hasilnya adalah sekolah C, D, E, A, dan B. Untuk yang ketiga adalah data kenaikan. Yang ketiga, saya mencari data rata-rata kenaikan dari sekolah A sampai sekolah E. Kemudian saya mencari terkait rata-rata kenaikan masing-masing sekolah. Hasil dari rata-rata keseluruhan kenaikan yaitu di angka 18. Sedangkan rata-rata kenaikan sekolah A yaitu di angka 14, sekolah B di angka 15, sekolah C di angka 34, sekolah D di angka 15, dan sekolah E di angka 14. Dari hasil rata-rata keseluruhan kenaikan sekolah A sampai E dan hasil rata-rata dari masing-masing kenaikan sekolah A, sekolah B, sekolah C, sekolah D, dan sekolah E. Kemudian saya dibuatkan diagram batang sebagai berikut. Dari hasil rata-rata kenaikan yang sudah saya cari, saya menggunakan acuan rata-rata kenaikannya yaitu di angka 18. Melihat diagram yang sudah saya buat, maka kita bisa melihat perbandingan rata-rata dari 5 sekolah tersebut. Untuk hasil analisanya, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kenaikan dari 5 sekolah adalah 18. Dari data tersebut, kita bisa melihat sekolah mana yang mengalami kenaikan signifikan, yaitu terlihat jelas bahwa sekolah C yang mengalami kenaikan sangat tinggi dibanding dengan sekolah lainnya. Terlihat jelas bahwa sekolah C mengalami kenaikan sejumlah 34. Namun, selain sekolah C, tidak ada yang melebihi rata-rata kenaikan tersebut. Jika diurutkan hasilnya, maka adalah sekolah C, D, B, E, dan A. Untuk yang terakhir, saya mencari perbandingan rata-rata keseluruhan. Dilihat dari diagram batang yang saya buat, untuk warna biru ini, yaitu rata-rata pretest dari kelima sekolah dan masing-masing sekolah. Untuk yang warna hijau ini adalah rata-rata keseluruhan dari post-test dan kelima
sekolah. Untuk yang warna oranye ini yaitu rata-rata terkait keseluruhan kenaikan dari 5 sekolah dan rata-rata keseluruhan dari masing-masing sekolah. Kesimpulannya, dari data yang telah dibuat, maka dapat dilihat bahwa sekolah D adalah sekolah yang paling unggul. Karena sejak awal dilihat dari rata-rata pretestnya sudah lebih unggul dari sekolah yang lain dan sudah melebihi rata-rata keseluruhan. Mengapa bukan kelas C yang unggul? Karena kelas C dari awal rata-rata pretestnya sudah di bawah rata-rata keseluruhan. Hal ini yang mungkin harus ditingkatkan kualitas siswanya. Namun, jika dari awal kelas C rata-rata pretestnya sudah di atas rata-rata, maka kelas C lah yang unggul dari sekolah D. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.